Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nuha dengan NIM 2103036032, kelas 1A, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dosen pengampu DRS Danusiri MAG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video moderasi beragama. Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Bangsa Indonesia sudah terkenal dengan keragaman budaya dan dengan sifat kemajemukannya. Kemajemukan bangsa Indonesia tampak dari keragaman budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi, dan sebagainya, sehingga berpredikat sebagai bangsa yang multikultural. Masyarakat multikultural terdiri dari masyarakat negara, bangsa, daerah, atau lokasi geografis seperti kota atau kampung yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Fenomena kehidupan damai dan harmonis tersebut ternyata tidak selalu menjadi di Indonesia. Masyarakat multikultural di Indonesia tidak selamanya dapat hidup berdampingan sebagaimana yang diharapkan. Ketegangan dan konflik sering muncul pada masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman kultur, agama, bahasa, ras, dan tradisi yang berbeda, yang pada saat tertentu multikultural tersebut menjadi persoalan besar bagi keharmonisan bahkan kelangsungan bangsa. Berbagai tragedi ketidakharmonisan masyarakat multibudaya yang pernah terjadi di Indonesia dapat terjadi akibat dari minimnya kesadaran multibudaya, rendahnya moderasi beragama, serta kekurang arifan dalam mengelola keberagaman masyarakat yang menyebabkan terjadinya gesekan horizontal yang berujung pada perpecahan yang semuanya menjadi pengalaman pahit bangsa Indonesia. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya ketegangan dan konflik di tengah masyarakat, maka perlu pendekatan kultural dengan memperkuat falsafah lokal atau kearifan lokal yang memiliki pesan-pesan luhur tentang kedamaian. Sebagai masyarakat yang fanatik dengan keyakinannya, maka pendekatan keagamaan menjadi pilihan untuk membangun keharmonisan umat. Pendekatan yang dipilih tentunya sikap beragama yang damai yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan pendekatan ini, moderasi beragama yang ramah, toleran, terbuka, fleksibel, dan menjadi jawaban terhadap kekhawatiran konflik yang marak terjadi di tengah masyarakat multikultural. Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampur adukan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran. Kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah. Namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan, menerima bahwa di luar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dengan bineka kebangsaan. Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Islam membawa kedamaian. Nilai-nilai Islam sangat mendukung terciptanya kedamaian. Maka selayaknya lah umat Islam yang rahmatan lil alamin menjadi penggerak kedamaian dan pengayom masyarakat. Di sini terdapat kesadaran bahwa dalam keberagaman terdapat beragam keragaman seperti perbedaan dan keragaman paham agama. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang sudah diakui dan hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat dengan menghargai nilai yang dianut satu sama lain. 6 agama yang sudah diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam yang datang ke Indonesia memang tidak dalam ruang yang hampa, datang langsung berinteraksi dengan budaya Indonesia. Wajah Islam di Indonesia seperti saat ini adalah cerminan dari hasil interaksi Islam dengan budaya Indonesia yang
kemudian melahirkan Islam dengan tradisi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan, dan Indonesia secara khusus yang juga masih menyisakan sejumlah persoalan kemanusiaan akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Pendekatan kultural juga dapat diterapkan. Kearifan lokal berasal dari dua kata. Arif berarti cerdik, pandai, dan bijaksana. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal seperti tradisi, pepatah, pepatih, dan semboyan hidup juga perlu diperhatikan, sehingga menjadi modal dalam membangun keharmonisan. Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat. Setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Konsep motif budaya berbeda dengan konsep identitas budaya, sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Multikulturalisme memiliki relevansi dengan ajaran Islam antara lain dalam toleransi, perdamaian, dan keadilan. Toleransi sebagaimana Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku bangsa agar manusia saling mengenal, bahwa perbedaan tidak boleh menjadi ajang konflik, karenanya harus dihargai dengan saling mengenal, maka jalan menuju kehidupan multikultural akan terbuka. Perdamaian Islam berasal dari kata al-salam yang berarti perdamaian. Islam mengajak umatnya untuk melakukan dan menyebarkan perdamaian di muka bumi. Keadilan multikultural menekankan berlaku adil dalam memandang dan sikap terhadap orang lain atau kelompok lain. Dalam keragaman bangsa Indonesia secara historis dan sosiologis, agama Islam dianut mayoritas bangsa Indonesia, namun jika dilihat tingkat provinsi atau daerah, misalnya kabupaten atau kota, maka terdapat agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang menjadi mayoritas di lingkungan tersebut. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah, sebagaimana terekam dari Al-Quran Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 143. Kata al-wasat bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah dalam mensikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab. Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Moderasi harus dipahami dan ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna di mana setiap warga masyarakat apapun suku, etnis, budaya, agama, dan memiliki politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Menurut Syihab, untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap inklusif, bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusivisme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman, dan persepsi keislaman.
Moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tegang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Berbagai konflik dan ketegangan antar umat manusia dalam keragaman agama, suku, paham, dan sebagainya telah memunculkan ketetapan internasional lewat Perserikatan Bangsa yang menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Internasional. Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah atau the middle path yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan. Agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.